Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini saya akan mengangkat tema yang berjudul Ramadan, bulan terkabulnya doa. Bulan Ramadan disebut juga bulan Syahrul Muasah, yang artinya Allah akan memberikan pertolongan pada umatnya yang berkehendak atau yang menginginkan sesuatu. Maka untuk itu, mumpung di bulan Ramadan ini yang insya Allah ini memasuki hari yang ke-10, mari kita berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bermunajat, berdoa sesuai keinginan masing-masing. Mumpung juga bulan Ramadan, mari perbanyak ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih yang menginginkan sesuatu atau menginginkan doanya terkabul, maka inilah saatnya kita memperbanyak doa, memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surat Al-Mu'min ayat 60 yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, ia akan masuk neraka jahanam dengan keadaan hina dina. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang pertama, 3 orang yang akan dikabulkan doanya, atau 3 golongan yang doanya tidak akan tertolak, yakni yang pertama adalah doa orang yang sedang berpuasa, mulai dari imsak, artinya terbit fajar sampai ia berbuka. Yang kedua adalah doa pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah doa orang-orang yang terzalimi. Jadi mumpung ini bulan Ramadan dan pahala setiap amal ibadah kita dilipat gandakan, mari kita perbanyak amalan-amalan kita, terutama qiyamul lail, tadarus dan sebagainya yang bisa kita lakukan, dan kita mohon pada Allah untuk hajat kita, biar hajat kita terkabul. Untuk itu sekali lagi saya mengajak para pemirsa atau pendengar untuk memperbanyak amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan ini untuk berdoa, terutama pada sepertiga malam, karena doa seseorang pada sepertiga malam insya Allah itu di waktu mustajab dan Allah akan mengabulkan permohonan kita. Dan agar doa seorang mukmin itu terkabul, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kita berdoa harus dalam keadaan ikhlas. Jadi kita berdoa dengan hati yang ikhlas. Jangan ketika kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, satu kali permintaan, misalkan kita sudah berdoa,
Aku dek bengi wis ndonga, istilahnya gitu nggih. Sewengi utuh sampai nangis-nangis, ternyata tidak terkabulkan. Nah, jangan sampai gitu. Kita harus ikhlas. Kita harus mengambil hikmah dari apa yang kita perbuat. Kenapa toh? Harus koreksi diri istilahnya. Doa saya berdoa semalaman suntuk belum dikabulkan. Nah, itu kita harus koreksi. Maka perbaiki diri kita. Setelah kita mungkin mempunyai kesalahan-kesalahan, kita perbaiki perbuatan kita agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah. Kita berdoa memohon pada Allah tidak sekali terus dikabulkan. Maka itu kita harus sabar dan ikhlas. Kita harus terus-menerus meminta pada Allah supaya doa kita terkabulkan. Jangan sekali doa minta dikabulkan. Kita harus ikhlas dan bersabar. Terus poin yang kedua, agar doa kita dikabulkan adalah menjaga kehalalan makanan dan minuman yang masuk pada diri kita. Usahakan makanan dan minuman yang masuk pada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita itu adalah makanan dan minuman yang halal. Kenapa? Karena itu nantinya akan berpengaruh pada terkabulnya doa kita, permohonan kita. Kenapa toh doa-doa kita tidak dikabulkan? Mungkin dari apa yang kita makan, apa yang kita minum itu terselip makanan yang tidak halal. Jadi makanan dan minuman yang tidak halal kok masuk pada diri kita, itu bisa menghambat tidak terkabulnya doa seseorang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah agar kita doa-doa kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kita harus husnudzon, berbaik sangka pada Allah bahwa doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Entah itu waktunya kapan, kita harus yakin bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jangan kita berdoa dengan tergesa-gesa. Artinya kita tidak boleh doa dengan tergesa-gesa. Ketika kita meminta juga harus ikhlas, artinya mempunyai waktu yang lapang. Jangan ketika kita kena musibah aja kita baru ingat kita berdoa, ya Allah, aku kok tertimpa musibah, tolonglah ya Allah. Kita ingat ketika hanya memerlukan, itu salah. Kita juga harus berdoa ketika kita tidak menginginkan sesuatu. Artinya ketika kita memohon pada Allah itu harus istiqomah, terus menerus. Bukan kok ketika kita dalam waktu kena musibah atau dalam waktu yang sempit, itu harus diperhatikan. Jadi walaupun Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa kita, akan tapi kita juga harus tahu diri. Wong berdoa itu kan memohon, meminta. Wong jaluk-jaluk itu kan juga harus punya adab. Nah, itu. Kita harus punya sopan santun, merendahkan diri serendah-rendahnya agar kalau kita itu meminta, misalkan pada seseorang atau lebih pada Allah Sang Pencipta, kita juga harus merendahkan diri serendah-rendahnya. Melas istilahnya, biar Allah juga welas asih terhadap kita untuk mengabulkan doa-doa kita. Nah, selanjutnya adalah doa yang dipanjatkan adalah untuk kebaikan. Jadi apa yang kita pinta itu demi kebaikan kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita semua. Jangan karena kita dendam pada seseorang, maka ketika kita sholat memohon pada Allah itu doanya jelek. Mau balas dendam, ya Allah, saya telah disakiti oleh si A, maka balaslah ya Allah dengan
sekejam-kejamnya. Buatlah dia sesakit-sakitnya ya Allah. Kabulkanlah doa saya. Nah itu gak boleh, karena doa itu nantinya akan berimbas pada diri kita sendiri. Artinya nopo? Balik neng awake dhewe. Jadi doa yang kita panjatkan juga harus doa untuk kebaikan, bukan untuk mungkin balas dendam dan sebagainya. Karena mungkin kita iri pada tetangga, maka kita doanya jelek-jelek. Dendam pada teman, kita doakan teman kita yang jelek-jelek, itu tidak boleh. Kita harus mendoakan. Kalau mungkin kita pernah disakiti, ya doakan supaya orang tersebut mendapat hidayah, agar ada perubahan pada orang tersebut menjadi orang yang lebih baik. Ya itu nih. Untuk selanjutnya adalah berdoa dengan menghadirkan hati. Artinya kita harus khusyuk, harus istilahnya konsentrasi dengan apa yang kita panjatkan, agar doa kita tersebut dengan jangan kita berdoa itu dalam keadaan lalai. Artinya kita tergesa-gesa sambil memikirkan sesuatu kita berdoa. Mulut kita berdoa pada Allah, tapi pikiran kita kemana-mana. Nah itu tidak bagus juga. Artinya kita harus fokus pada apa yang kita minta, terutama kita itu mohon pada Allah Sang Pencipta. Jadi harus menghadirkan hati yang khusyuk, yang ikhlas dan sebagainya. Yang terakhir adalah berdoalah pada waktu yang mustajab. Insya Allah, doa-doa kita, kalau kita berdoa pada waktu yang bermustajab, kita penuhi adab-adab kita dalam berdoa, insya Allah, Allah akan mengabulkan doa-doa kita, terutama pada bulan Ramadan ini. Karena yang sudah saya sampaikan di atas tadi, bahwa Allah tidak akan menolak doa kita, terutama pada 3 orang, yaitu yang pertama adalah doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Terus yang kedua adalah doa pemimpin yang adil, dan terakhir adalah doa orang-orang yang dizalimi. Nah, itu ya. Jadi tidak akan tertolak doa kita 3 orang yang saya sebutkan tadi. Ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada banyak kekurangan, mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.